1 tahun setelah aku menjanda, hasrat itu sangat menggebu-gebu sampai aku tak tahan. Akhirnya ngajak gituan sama ayah kandungku sendiri. Di umur 19 tahun aku sudah menikah, tapi aku menikah karena terpaksa ketangkap basah lagi gituan. Digerebek sama warga. Aku menjalani hubungan pernikahan itu cuma 1 tahun. Lalu aku minta cerai karena selama menikah denganku mantan suamiku itu tidak mau kerja dan malah numpang hidup sama orang tuaku. Aku sempat hamil, makanya aku bertahan sampai 1 tahun mengharapkan dia sadar dan mau bertanggung jawab memberi nafkah padaku dan calon anakku. Tapi malah dia malas-malasan. Selalu tidur di siang hari dan ngajak main sampai pagi di malam hari. Mungkin karena stres atau terlalu oper gituan terus dan kecapean, kandunganku keguguran waktu masuk hamil 3 bulan. Setelah keguguran, aku minta dia menceraikan aku. Bahkan orang tuaku mengusirnya dari rumah kami. Setelah menjalani proses perceraian, aku resmi jadi janda muda yang tidak punya anak. 1 bulan aku menjanda, aku merasakan malah sangat bahagia dan tanpa beban. 2 bulan sampai 1/2 tahun aku mulai uring-uringan. Anuku mulai gatel pengen dicelupin anu. Nah, saking udah pengennya gituan, jika lihat film percintaan itu mulai merembes basah. Jika memang aku sudah tak kuat lagi, akhirnya aku maninkan dengan timun yang jadi sasarannya. Walau rasanya beda tapi cukup mengobati rasa pengen gituanku. Aku mulai merasakan penyesalan mengapa aku terlalu cepat mengambil keputusan untuk minta diceraikan sama mantan. Padahal aku ingat-ingat mantanku dulu sangat luar biasa jika urusan main gituan. Aku selalu dibuatnya terbang dan terhempas di lebah kenikmatan. Sekarang aku cuma bisa berhayal memainkan timun di sana. Hampir setiap pikiran itu muncul, timun selalu jadi hiburanku. Namun lama-kelamaan, aku pun merasa bosan di dalam kebosanan mainin timun. Hasratku tambah menggebu terhadap laki-laki. Suatu hari ibuku kena sakit tipes. Sampai diopname. Rambutnya rontok semua. Hampir mendekati gundul. Mungkin karena banyak pikiran mikirin aku nasib anaknya. Setelah 1 minggu lebih, ibuku meminta supaya dirawat jalan saja. Ayahku sepertinya sangat stres karena tidak hentinya kena masalah. Belum lagi mikirin biaya untuk beli obat ibuku. Untunglah kakakku memberi kiriman uang setiap bulan dari Jerman. Dia kerja di sana dan sudah jadi warga negara sana, juga beristri di sana. Semenjak ibuku sakit, kakakku menambah uang kirimannya menjadi 2x lipat. Karena penghasilan ayahku sangat minim dan tidak mencukupi. Jadi suatu hari, di saat seisi rumah sudah tertidur, entah kenapa dalam keadaan banyak masalah, aku malah gatel ingat ingin gituan. Karena tak punya suami, akhirnya aku lari ke dapur buka kulkas cari timun. Tetapi kali ini aku mencari timun tidak ada karena hasratku sudah terlalu berat di ujung. Akhirnya aku duduk di pojokan ruang nonton TV sambil mainin itu sama jari jemariku. Waktu aku lagi gitu, tahu-tahu ayahku lewat mau ambilin minum buat ibuku. Dia melihat aksiku itu, tapi justru aku merasa tidak malu. Bahkan aku senang dilihatin oleh ayahku yang sepertinya juga. Dia sudah berat ujung lama tidak main sama ibuku yang lagi sakit. "Ayah sini," kataku. Ayahku mendekat. Aku masih terus mainkan aksi di lembahku yang sudah mulai basah. "Ayah, aku sudah tak kuat pengen. Bantuin dong." "Ayah, udah lama juga kan GK gitu," kataku sambil raih tangannya supaya tanganku dialah yang menggantikan memainkannya. Jadi, tanpa pikir panjang, akhirnya ayahku melakukannya dengan sangat sempurna. Aku merasakan sensasi yang luar biasa. Permainan itu baru selesai menjelang pagi. Setelah itu aku segera mandi dan melihat keadaan ibuku. Ibu masih tidur dan sangat pulas sekali. Lalu aku membuat sarapan dan teh hangat, terutama aku bikin bubur nasi buat ibu karena memang ibu belum bisa makan yang agak keras. Setiap hari aku tidak ada lagi waktu untuk diriku sendiri, dari pagi hingga sore cuma ngurusin ibuku. Tapi syukurlah setelah hampir 2 minggu lebih ibuku benar-benar telah sehat seperti sedia kala. Karena aku rajin merawatnya. Keadaan suasana rumah mulai normal lagi. Ayah mulai aktif lagi kerja servis elektronik.
Sedang ibu selalu menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan tugasnya mengurus semua urusan dapur, kasur, dan sumur. Sementara aku masih menjadi beban tanggungan mereka. Aku sebenarnya ada perasaan tidak enak dan merasa malu karena selama ini aku selalu membebani hidup mereka yang seharusnya aku bisa membantu mereka dan meringankan tugas ibu. Tapi aku malah mengkhianati ibuku dengan berbuat gituan dengan ayahku, suami dari ibuku sendiri. Aku sepenuhnya sadar waktu melakukan itu dengan ayahku, tapi keinginan dan hasrat itu sangat kuat sehingga terjebak dalam hawa nafsu perangkap setan. Ayahku pun sepertinya sangat menyesal atas kejadian itu. Dia tidak mau melihat wajahku setiap kali bicara denganku dan dia selalu menghindar, tak mau dekat denganku. Aku merasa sangat bersedih. Aku telah menyeret ayah kandungku sendiri melakukan dosa besar. Aku sangat menyesal. Hatiku selalu gelisah dan merasa tidak tenang. Aku bingung harus berbuat apa. Pertama, aku meminta maaf pada ibuku dan bersimpuh mencium telapak kakinya sambil berkata, "Ibu, maafin aku. Maafin aku atas semua dosa dan kesalahanku." Di tengah kebingunganku, hatiku bicara supaya aku meminta maaf pada ayahku dan ibuku, terutama ibuku yang telah aku khianati. Ibuku seperti bingung dengan sikapku. Dia mengelus kepalaku dan mencium keningku. Ibu selalu ikhlas buat anak-anak ibu dan selalu memberikan maaf apapun kesalahannya, ucapnya. Aku menangis sangat terseduh-seduh mendengar ucapan tulus dari ibuku itu. Karena ayahku mendengar tangisanku, dia pun mendekat tanpa berkata. Aku pun langsung bersimpuh di kakinya dan meminta maaf. Kali ini ayahku yang kulihat menangis. YG, sebelumnya seumur hidup aku tak pernah lihat dia menangis. Nah, sahabat, itulah kisahku yang telah salah memilih teman dalam pergaulan yang akhirnya menyeret diriku dengan pernikahan yang tidak aku inginkan. Telah menjadi janda di umur yang sangat muda, orang tuaku ikut menanggung malu dan jatuh sakit akibat kebodohanku, sehingga aku cepat sadar dan memperbaiki semuanya. Nah, di saat aku menyampaikan cerita ini, aku telah berubah. Aku telah mampu melewati masa itu, juga telah menjadi wanita baik-baik dan bahagia. Aku menyampaikan cerita ini dengan harapan supaya apa yang telah aku alami ini menjadi pelajaran hidup yang bisa diambil hikmahnya, agar kita bisa lebih berhati-hati dalam melangkah. Jangan mengikuti hawa nafsu kesenangan sesaat. Jangan salah pergaulan dan melakukan hal-hal negatif yang akan mempengaruhi hidup dirimu dengan banyak keburukan. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya.